Part 38. Ketika matahari mulai terbenam, pasukan dari masing-masing kubu istirahat setelah pertempuran terhenti sejenak, dan di dalam situasi tersebut, Marques Benedict dan para bangsawan yang lain pun terlihat sedang mengadakan pertemuan, dan di dalam pertemuan tersebut, salah satu bangsawan bertanya tentang pendapat mereka tentang seberapa lama mereka akan bisa bertahan dengan situasi tersebut, karena kalau pasukan Roman terus-terusan menyerang seperti itu, dia berpendapat kalau mereka akan sulit untuk bertahan lebih dari 10 hari. Marques Benedict lalu bertanya kepada salah satu bangsawan yang bernama Viscount Owen tentang bagaimana situasi dari Baron Winston, dan dia pun menjawab, kalau pasukan fraksi bangsawan yang dikumpulkan sudah mendekati jalan masuk wilayah timur laut. Kemudian, Marques Benedict bertanya kembali, berapa persentase mereka gagal dalam menyerang wilayah Dimitri, dan dengan yakinnya, Viscount Owen berkata kalau penyerangan yang mereka lakukan pasti akan berhasil, karena mereka telah mengirim Baron Winston yang dikenal sebagai komandan kebanggaan fraksi bangsawan, dan memperkirakan kalau wilayah Dimitri akan kalah dalam waktu 3 hari tanpa ada variabel yang tak terduga, dan Marques Benedict yang mendengar itu, dia pun merasa senang, karena strategi pengalihan yang ia lakukan berjalan dengan baik. Kemudian berkata kalau mereka tidak bisa mengandalkan fraksi kekaisaran, dirinya akan memberikan dukungan penuh pada Baron Winston untuk memastikan mengamankan kemenangan mereka. Di tempat lain, tepatnya di tempat Baron Winston, dia yang sedang membuat strategi untuk menyerang wilayah Dimitri, seseorang yang belum diketahui yang sedang berbincang dengannya pun berkata, kalau mereka akan segera sampai di wilayah kekuasaan Count Adelian kalau mereka terus melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia juga menyampaikan kabar yang ia dapatkan dari pasukan utama, kalau mereka hanya bisa bertahan paling lama 10 hari. Dan karena itu, kalau mereka menyerang langsung ke wilayah Dimitri dalam tenggang waktu 10 hari, dia berpendapat kalau itu akan sedikit sulit. Dan Baron Winston yang mendengar itu, dia pun berkata, dengan mengatakan, pertarungan yang tidak perlu hanya akan membuat situasi kita semakin buruk. Karena itu, kita harus bergerak dengan mengurangi pertarungan sebisa mungkin. Rute tercepat untuk sampai ke wilayah Dimitri adalah melewati 3 wilayah ini, Adelian, Rollo, dan Konrad. Mereka bertiga sebenarnya bukan pro-Dimitri. Ketiga wilayah mereka memihak Dimitri karena kalah dalam perang sebelumnya, dan tidak seperti pro-Dimitri dari timur laut yang lain. Wilayah Adelian adalah kota pedagang yang tidak menginginkan pemutusan koneksi dengan pemerintahan pusat, jadi, mereka akan berusaha tetap netral. Sedangkan Baron Rollo dan Viscount Konrad masih memendam dendam terhadap keluarga Dimitri. Hubungi ketiga penguasa wilayah ini. Kami akan memberikan imbalan yang sesuai asalkan mereka tidak menghalangi jalan kami. Dan setelah 1 jam, ketiga wilayah pun menerima tawaran fraksi bangsawan. Setelah tawaran mereka diterima, pasukan Baron Winston pun melanjutkan perjalanannya menuju ke wilayah Dimitri. Dan di dalam perjalanan tersebut, bawahannya pun berkata kepadanya, apakah dirinya mempercayai bangsawan Timur Laut yang sudah menerima tawaran mereka? Karena di waktu yang bersamaan, dia pun merasa cemas. Kalau hal tersebut hanya untuk membiarkan mereka lewat untuk memasuki perangkap yang sudah dipersiapkan, dan Baron Winston yang berpikiran hal yang sama, dia pun berkata, kalau seandainya itu adalah benar, prajurit elit Dimitri sedang melakukan pengepungan di wilayah Benedict. Dia beranggapan kalau yang tersisa di wilayah Dimitri hanyalah prajurit-prajurit biasa, dan karena hal tersebut, dia pun bertanya kepada bawahannya tersebut, apakah mereka yang dikenal sebagai pasukan elit fraksi bangsawan akan kalah dengan pasukan biasa yang dimiliki oleh wilayah Dimitri? Dan bawahannya tersebut pun menjawab, kalau mereka tidak akan kalah. Lalu, Baron Winston berkata kembali, kalau meski seluruh pasukan Timur Laut menyerbu mereka di medan terbuka seperti itu, mereka bisa menghancurkan pasukan dari Timur Laut. Dan bawahannya tersebut, dia pun merasa kagum, karena Baron Winston sudah memikirkan dan merencanakan apa yang akan terjadi ke depannya. Namun setelah melihat sekumpulan api menyala di hadapannya, dia pun terkejut, karena mereka sudah dikepung oleh pasukan Dimitri. Di sisi pasukan Dimitri yang dipimpin oleh Kapten Jonathan,
Dia pun dengan lantang berkata kepada Baron Winston, kalau fraksi bangsawan dan Marques Benedict adalah pengkhianat, dan kalau tidak menyerah, tindakan yang mereka lakukan akan dianggap sebagai pemberontakan. Dan di sisi Baron Winston, dia yang tak terima dengan apa yang dikatakan oleh Kapten Jonathan, dia pun berkata kepada Kapten Jonathan untuk jangan seenaknya berbicara, karena dia beranggapan kalau Marques Benedict bukanlah pengkhianat. Kemudian, Baron Winston pun memberikan tawaran kepada Kapten Jonathan, kalau dia dan pasukannya tidak menghalanginya dan bersekutu dengannya. Dia berkata kalau Marques Benedict akan menjanjikan untuk memberikan imbalan yang setimpal. Tetapi, kalau Kapten Jonathan mengambil keputusan yang berbeda, Baron Winston berkata kalau dia akan membunuh mereka semua. Di sisi Kapten Jonathan, setelah mendengar itu, dia pun berkata kepada Tuan Knox, salah satu petinggi dari Menara Sihir Phoenix untuk menyerahkan penyerangan pertama kepadanya, dan setelah mendapatkan perintah tersebut, dia pun lalu merapalkan salah satu skill yang bernama Fire Cannon dan langsung menyerang pasukan Baron Winston, sehingga membuat mereka pun terbakar hangus. Dan setelah serangan pertama itu berhasil, Kapten Jonathan pun memerintahkan pasukannya untuk langsung menyerang pasukan Baron Winston dan membantai mereka. Dan di sisi Baron Winston yang tak menyangka dan keheranan dengan kekuatan dari pasukan Kapten Jonathan, tak diduga di sisi lain Kapten Jonathan mengarah ke arahnya dengan menggunakan teknik pedang Asura, dan tanpa basa-basi langsung membunuhnya, sekaligus menandakan kemenangan untuk pasukan Dimitri. Setelah seminggu berlalu, di tempat penyerangan di wilayah Marques Benedict, tembok benteng tersebut pun akhirnya runtuh, dan hal tersebut pun membuat Marques Benedict merasa panik, kemudian bertanya kepada salah satu prajuritnya, apa yang sudah terjadi terhadap Baron Winston, karena belum ada kabar setelah seminggu berlalu, dan prajurit itu pun berkata, kalau dia menerima komunikasi dari wakil Baron Winston. Katanya, pasukan yang dikirim untuk menyerang wilayah Dimitri berhasil dikalahkan, serta dikonfirmasi kalau Baron Winston mati dalam pertempuran tersebut, sehingga membuat Marques Benedict yang mendengar itu pun tambah terkejut. Setelah mendapati situasi yang merugikannya, dia pun mengadakan pertemuan dengan para bangsawan kembali, dan di dalam pertemuan tersebut, salah satu dari mereka berkata, kalau perlawanan mereka akan segera tamat dikarenakan kekalahan dari Baron Winston, ditambah kalau kastil Marques Benedict bisa runtuh kapanpun serta kontak mereka dengan fraksi kekaisaran juga sudah terputus, dan karena hal tersebut, bangsawan itu pun mengusulkan, kenapa mereka tidak menyerah saja. Tetapi Viscount Owen yang tak terima dengan usulan tersebut pun mendobrak meja dan berkata kepada bangsawan tersebut, apakah dirinya sudah gila? Kalau mereka menyerah, dia beranggapan kalau mereka akan tetap mati di tangan Roman Dimitri dengan watak yang ia miliki. Kemudian, dia pun mengusulkan kepada Marques Benedict, daripada meminta bantuan kepada fraksi bangsawan, bagaimana kalau mereka bergabung dengan kekaisaran saja? Dan Marques Benedict yang bertanya apa maksudnya itu. Viscount Owen pun berkata kembali, kalau peperangan sudah pasti akan menjadi kekalahan untuk mereka, dan daripada hanya menunggu kematian menjemput, dia beranggapan kalau lebih baik mereka selamat meski menjadi bawahan kekaisaran. Dan Marques Benedict yang berpikiran hal yang sama, dia pun memintanya untuk menghubungkan dirinya dengan Kekaisaran Kronos, untuk membicarakan hal tersebut. Setelah menghubungi Kekaisaran Kronos, Baron Carlton selaku dari Kekaisaran Kronos yang mendengar permintaan Marques Benedict untuk menjadi sekutu dari Kekaisaran Kronos pun berkata, kalau hanya Count Gregory lah yang hanya bekerja sama dengan mereka bukan dirinya. Kemudian meminta Marques Benedict untuk menjelaskan, apa alasan dirinya harus membutuhkannya, dan Marques Benedict pun berkata, kalau kerajaan Kairo sudah mulai melakukan pemberantasan, dan Count Gregory dan Count Denver yang memihak kekaisaran sudah ditahan, dan meski Kekaisaran Kronos nanti akan bekerja sama dengannya, Marques Benedict berkata kalau Kekaisaran Kronos tidak akan dirugikan sama sekali, dan Baron Carlton yang mendengar itu, dia pun bertanya kepada Marques Benedict, apa yang diinginkan dirinya terhadap Kekaisaran Kronos, dan Marques Benedict pun berkata, kalau dia menginginkan Kekaisaran Kronos menyerang perbatasan barat Kairo.
Setelah 12 jam setelah Kekaisaran Kronos menerima tawaran dari Marques Benedict, 2 dari 3 benteng di perbatasan barat Kairo berhasil dijatuhkan, dan setelah mendapatkan hasil tersebut, Marques Benedict pun membuat panggilan sihir kepada Raja Daniel, dan setelah menghubunginya, Marques Benedict pun dengan sombongnya, dia berkata kepada Raja Daniel, apakah dirinya menyukai hadiah yang telah ia berikan, atau yang dimaksudkannya adalah kehancuran 2 benteng di perbatasan barat Kairo, dan Raja Daniel yang marah pun berkata kepada Marques Benedict, kenapa dirinya membawa-bawa Kekaisaran Kronos dalam masalah internal kerajaan, dan Marques Benedict pun berkata, kalau dirinya tidak punya lagi pilihan untuk bertahan hidup, jadi dia harus mengambil tindakan tersebut. Lalu, dia pun berkata kepada Raja Daniel untuk menetapkan pilihannya sebagai Raja Kairo. Apakah dirinya akan mengabaikan keselamatan Kairo untuk membunuhnya, atau melindungi Kairo dengan mengirim pasukan untuk mempertahankan perbatasan barat? Dan sebelum mengakhiri panggilan tersebut, Marques Benedict berkata kepada Raja Daniel untuk memikirkan baik-baik, keputusan apa yang harus ia ambil sebagai Raja Kairo. Di sisi Raja Daniel, setelah panggilan tersebut berakhir, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, Marques Benedict, orang dulunya ku panggil paman berusaha menjatuhkanku, bukan, tapi menjatuhkan kerajaan. Kalau kami menarik kembali pasukan yang mengepung Kastil Benedict untuk mempertahankan perbatasan barat, kerajaan Kairo akan selamat, tapi fraksi bangsawan akan bertahan dan mendapatkan dukungan Kekaisaran Kronos. Lalu, Raja Daniel pun berkata kepada Simon, kalau dia mengakui, kalau dirinya memang raja yang lemah dan tidak becus. Namun meski begitu, Raja Daniel berkata kalau dia tidak akan meninggalkan namanya sebagai pengkhianat, dan meminta Simon untuk segera menghubungi Roman Dimitri. Setelah terhubung dengan Roman Dimitri, Raja Daniel berkata kalau Marques Benedict bekerja sama dengan Kekaisaran Kronos, serta berkata kalau 2 benteng di perbatasan barat sudah jatuh, dan tinggal menunggu waktu sampai jatuhnya benteng ketiga, dan karena hal tersebut, Raja Daniel berkata kalau membereskan fraksi bangsawan memang harus dilakukan, namun terlepas dari itu, dalam situasi yang dialami kerajaan, Raja Daniel berkata kalau mereka tidak bisa membiarkan Kekaisaran Kronos bertindak begitu saja, dan Roman pun menanggapi masalah tersebut dengan dia yang berkata, kalau mereka menghentikan pengepungan tersebut, masalah baru akan muncul kalau mereka tidak membereskan pemberontakan sampai ke akar-akarnya, dan Raja Daniel yang menyadari hal tersebut, dia pun tak menyangkal apa yang dikatakan oleh Roman. Namun, terlepas dari itu, hawa kengerian dari perbatasan barat akan melahap Kairo sepenuhnya. Setelah mendengar itu, Roman berkata dengan mengatakan, Yang Mulia Raja, persiapan sudah dilakukan dari ketika kita memutuskan untuk melakukan pemberantasan. Tidak ada yang memberikan perubahan mau itu Marques Benedict atau Count Gregory. Apa yang akan terjadi ketika kau membiarkan musuh tetap berada di dekatmu? Bayangkan kalau Anda mundur sekarang, kita sudah mengorbankan banyak nyawa untuk mengambil satu langkah ini, dan di waktu yang bersamaan, Roman pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan kalau Raja Daniel yang terlihat di zaman yang damai, Roman meyakini kalau dia akan menjadi raja yang hebat, namun untuk mencapai ke titik itu, Raja Daniel harus melewati masa-masa sulit seperti yang sedang dialami, untuk menyadarkan diri dalam kenyataan yang tak bisa ia bayangkan. Lalu, Roman pun meneruskan perkataannya kembali, dengan mengatakan, benteng ketiga perbatasan barat tidak sama seperti benteng kedua dan pertama. Kita memiliki jumlah pasukan yang lebih banyak di sana, sedangkan Kronos melakukan serangan ini dengan terburu-buru. Jadi kekuatan mereka tidak sepenuhnya terkumpul. Percayalah pada Komandan Kairo. Asalkan mereka bisa mengulur waktu, setelah fraksi bangsawan dan Marques Benedict sudah dibereskan dalam 3 hari ke depan, aku akan langsung ke perbatasan barat untuk menghentikan Kronos, dan Raja Daniel pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Roman, dan meminta Roman untuk memastikan menghukum para pengkhianat itu dalam kurun waktu 3 hari tersebut. Roman menggerakkan pasukannya di malam hari ketika penjagaan fraksi bangsawan lengah. Mereka memotong jalur pelarian dari Kastil Benedict sambil menunggu magic barrier tembok kastil mencapai batas.
Di saat Roman sedang memberikan instruksi kepada para prajuritnya, dengan dia yang berkata, kalau tembok kastil Benedict sudah mencapai batas dan mereka akan melakukan penyerangan terakhir keesokan harinya, Count Batius pun datang dengan prajurit pribadinya, dan meminta kepada Roman untuk menempatkannya di lini depan, karena dia tahu, kalau Roman adalah orang yang akan memberikan hadiah untuk seseorang yang dia anggap berguna, dan karena hal tersebut, Count Batius menolak panggilan dari fraksi bangsawan dan memilih untuk mengikuti Roman Dimitri. Setelah Count Batius meminta kepada Roman untuk memberikannya kesempatan untuk membuktikan kesetiaannya, di sisi Roman, dia pun teringat dengan seseorang di masa lalu saat menjadi Baek Jong Hyuk, yang memberikan kesetiaannya kepada Heavenly Demon demi menjadi kuat. Namun, dia mencapai posisinya sebagai satu dari 4 Heavenly King dengan mengabdi kepada 3 tuan yang berbeda, demi untuk bertahan hidup sampai akhir dan menemani sang pemenang, Baek Jong Hyuk. Roman yang mendapati permintaan tersebut dari Count Batius, dia pun lalu berkata kepadanya untuk jangan menunjukkan senyuman palsu di depannya, serta berkata, kalau Count Batius membuktikan dirinya berguna, dirinya tidak akan memperdulikan tentang Count Batius di masa lalunya. Kemudian, Roman pun menempatkan Count Batius di lini depan, dan Count Batius, dengan senyuman psikopatnya, dia bersumpah untuk mendedikasikan hidupnya untuk Roman Dimitri. Keesokan harinya, prajurit fraksi bangsawan terlihat lebih tenang dan percaya diri karena ada Kekaisaran Kronos yang mendukung mereka. Namun di waktu tersebut, Felix selaku master dari Menara Sihir Phoenix pun berjalan ke hadapan benteng kastil Marques Benedict, dan untuk membalas kepercayaan tuannya Roman Dimitri, dia pun menyiapkan skill mantra terkuat dari Menara Sihir Phoenix, yang bernama Fire Rain, dan ketika para pasukan Marques Benedict melihat apa yang akan dilakukan oleh Felix tersebut, ketika Felix melancarkan serangannya, hujan api pun langsung menghantam kastil beserta para prajurit tersebut, sehingga membuat mereka panik dan langsung berlarian, dan meski barrier dari kastil tersebut diperkuat, magic barrier tersebut pun ditembus oleh skill yang dilancarkan oleh Felix, dan berhasil menghancurkan benteng kastil tersebut. Setelah tembok kastil itu hancur, Count Batius pun berkata dengan lantang kepada pasukannya untuk mengikutinya memasuki benteng kastil Marques Benedict, dan di saat dirinya beserta para prajuritnya akan memasuki kastil Marques Benedict, salah seorang prajurit aura Marques Benedict pun mencoba menghalanginya dan berhasil membunuh kuda yang ditunggangi oleh Count Batius. Namun, sebelum dirinya terjatuh, Count Batius pun menggunakan teknik haste untuk melompat dan langsung melancarkan serangan balik yang berhasil membunuh prajurit tersebut. Batius melakukan tindakan yang dihindari semua orang. Dia mengambil resiko ini demi membuktikan kelayakannya. Usianya tidak muda, dia tidak akan dikritik meski berdiam di belakang seperti bangsawan yang lain. Tapi dia memilih mempertaruhkan nyawanya karena pilihannya. Setelah membasmi sebagian para prajurit yang menjaga benteng tersebut, dia pun terduduk lemas karena kehabisan tenaga, dan di waktu tersebut, Count Batius berkata dalam hatinya, kalau peranannya sudah selesai dan mempercayakan sisanya kepada Roman Dimitri, dan di sisi Roman, dia sambil berjalan dengan menenteng pedangnya yang diselimuti aura pekat, dia pun terus membantai pasukan dari Marques Benedict, sehingga dia pun dijuluki sebagai iblis oleh para pasukan Marques Benedict, dan Roman, dia yang mendengar itu pun sambil tersenyum, dia berkata dalam hatinya, kalau dia menyukai julukan yang ditujukan kepadanya tersebut, dan di sisi salah satu prajurit dari Marques Benedict, dia yang melihat pembantaian tersebut pun merasa ketakutan, karena Roman dengan sadis membantai para prajurit Marques Benedict tanpa ampun. Di sisi lain, Marques Benedict yang mendapatkan panggilan dari lini depan, salah satu prajuritnya pun memberikan informasi, kalau magic barrier sudah tidak berfungsi, serta berkata kalau semua prajurit dari masing-masing keluarga dibantai tanpa ampun oleh Roman Dimitri, dan sebelum menyelesaikan perkataannya, prajurit itu pun dibunuh, sehingga membuat para bangsawan ketakutan. Namun tak berselang lama, terdengar suara Roman Dimitri, dengan dia yang berkata, halo, apakah kalian bisa mendengarku? Marques Benedict dan para pengkhianat, aku bersumpah kalau kalian tidak akan menerima pengampunan,
jadi berjuang saja sampai mati. Meski jika kalian memohon ampun sampai bersujud dan menangis, akan kupastikan kalian semua sampai 3 generasi akan dihukum karena melakukan pemberontakan. Tunggu saja di sana. Kita akan segera bertemu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.